Akankah timnas Garuda melumpuhkan timnas Vietnam pada tanggal 6 Januari 2023 di semifinal Piala AFF 2022? Vietnam sukses melalui 4 pertandingan di fase grup dengan catatan clean sheet di seluruh laga. Laos, Singapura, Malaysia, dan Myanmar tidak mampu membobol gawang dan Van Lam. Keberhasilan Vietnam mencatatkan clean sheet merupakan tantangan bagi timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Marcelino dan kawan-kawan harus bekerja keras dengan semangat pantang menyerah dan bermental juara agar mampu membongkar pertahanan Vietnam serta menaklukkan gawang dan Van Lam. Momen leg pertama timnas Indonesia sebagai tuan rumah pada semifinal Piala AFF harus dimanfaatkan dengan baik. Apabila timnas Indonesia mampu membobol gawang Vietnam pada leg pertama, akan menjadi modal penting untuk lolos ke babak final. Kali ini, timnas Indonesia tidak diperkuat semua pemain terbaik. Mari kita berdoa agar anak-anak kita di lapangan sukses mengalahkan Vietnam dan agar kutukan menjadi juara terpatahkan. Kita berharap dalam semifinal Piala AFF ini, Vietnam tidak menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Sejak rejim Sintayong, intensitas pertemuan timnas Indonesia dan Vietnam semakin meningkat, baik level senior U23 dan U19. Adu strategi dan gengsi antara pelatih Korea Selatan Sintayong dan Park Hang-seo, pelatih Vietnam, kerap menjadi bumbu-bumbu pemanas. Sejak masa STY, timnas Indonesia telah 4 kali berhadapan dengan Vietnam dalam level U19 dan U23 dan senior. Hasilnya, timnas tidak pernah menang melawan timnas Golden Warrior. Di sisi lain, perlakuan stakeholder dan media Vietnam juga sering menjengkelkan. Masih segar dalam ingatan kita dengan servis untuk timnas U23 di SEA Games 2021 di Vietnam sangat menyakitkan dan mengecewakan karena timnas diberikan lapangan latihan mini yang sangat kecil dan sangat jauh dari stadion tempat bertanding. Pengalaman tersebut harus menjadi catatan penting buat timnas manakala bertemu Vietnam pada leg kedua di Vietnam dan harus siap mental apabila terjadi bentrokan dahsyat. Kedua tim akan saling bunuh dalam babak semifinal di Piala AFF 2022. Setelah mengamati 4 kali pertandingan timnas Indonesia, ada beberapa tanda-tanda krusial yang membahayakan timnas Indonesia, antara lain: 1. Timnas Indonesia belum tampil konsisten di Piala AFF 2022. Yang kedua, grafik performa timnas naik turun, tidak stabil atau tidak konsisten, dan nampak kurang percaya diri. 3. Passing ball belum akurat, finishing ball ngaur, ego pemain masih tinggi, dan memaksakan kehendak untuk mencetak gol dan cenderung mengabaikan kerjasama tim. Keempat, sering berbuat kesalahan dan melakukan pelanggaran yang tidak perlu, terutama di daerah sendiri. Yang kelima, hal-hal krusial lainnya yang perlu diperhatikan agar bisa mengalahkan Vietnam pada tanggal 6 Januari 2022 adalah: 1. Belajar sungguh-sungguh dari pengalaman, evaluasi kesalahan-kesalahan diri sendiri di lapangan, dan jangan diulangi. Yang kedua, jangan lama-lama menahan bola, cukup 1 atau 2 kali sentuhan saja. Ketiga, tenang, tidak tergesa-gesa, bermain efektif dan jaga stamina agar tidak mudah lelah. Kelima, patuhi dan laksanakan instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya di lapangan. Keenam, jika memainkan bola, perhitungkan kecepatan lawan untuk merebut bola dan aliran bola dari kaki ke kaki dilaksanakan secara terukur. Ketujuh, hindari kartu kuning dan jangan mudah terpancing emosi oleh lawan. Kedelapan, tanamkan percaya diri dan mental juara setinggi mungkin serta memelihara semangat yang tinggi, pantang menyerah, pantang menyerah. Inilah beberapa hal krusial yang perlu segera diperbaiki dan saya yakin pelatih Sintayong sudah melakukannya. Persoalannya tinggal pada pemain. Catatan, jika hal-hal tersebut sudah dihilangkan, insya Allah
Timnas akan menang melawan Vietnam baik di kandang sendiri maupun di kandang Vietnam. Selamat berjuang, doa dan harapan kami seluruh bangsa Indonesia. Bersamamu, maju terus, pantang menyerah, Indonesia pasti bisa. Timnas pasti bisa menang melawan Vietnam. Terima kasih, selamat menonton.